لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas sedikit tentang perihal yang biasa terjadi pada diri kita ketika kita melaksanakan sembahyang. Biasa terjadi pada diri kita terhadap keraguan-keraguan baik di dalam sembahyang ataupun setelah kita melaksanakan sembahyang. Yang pertama, yang biasa terjadi pertanyaan dalam diri kita. Yang pertama, sedang kita melaksanakan pembacaan Fatihah. Seperti contoh, sedang kita membaca Fatihah, maka tak lama kemudian terjadi ragu oleh diri kita. Apakah kalimat di belakang sudah terbaca ataupun tidak? Seperti contoh, ketika kita sedang membaca ghairil maghdubi alaihim, timbul keraguan pada diri kita. Apakah kalimat Ar-Rahman sudah terbaca ataupun belum? Maka untuk hal yang harus kita kerjakan adalah kewajiban bagi kita untuk mengulangi kepada kalimat Ar-Rahman tersebut. Atau contoh lain, sedang kita membaca ghairil maghdubi alaihim walad, lagi membaca waladhdallin, timbul keraguan dalam diri kita. Apakah ada terbaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang ragu tersebut adalah kembali kepada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertanyaan yang kedua yang biasa kita tanyakan, setelah kita selesai membaca Fatihah, timbul keraguan pada diri kita. Ketika saya baca Fatihah tadi, ada tidak saya membaca Ar-Rahman? Maka tidak wajib bagi orang itu untuk kembali kepada baca Ar-Rahman tersebut. Kenapa? Karena orang itu sudah selesai melaksanakan rukun tersebut. Itu bila terjadi ragu. Adapun bagi orang yang yakin bahwa Ar-Rahman itu belum terbaca, lafaz Ar-Rahman itu belum terbaca, walaupun dia sudah selesai melaksanakan daripada Fatihah, bahkan sudah selesai daripada melaksanakan sembahyang sekalipun, bila perkara yakin tertinggal, wajib bagi orang itu kembali kepada bacaan Ar-Rahman tersebut. Itu jawaban untuk nomor 2. Kemudian pertanyaan yang nomor 3. Ketika kita sedang melaksanakan rukuk, maka timbul ragu pada diri kita, apakah kita sudah membaca Fatihah atau belum? Berarti ragunya kepada ada baca Fatihah ataupun tidak. Maka orang itu dianggap belum membaca Fatihah. Kalau sudah dianggap belum membaca Fatihah, maka kewajiban yang harus dilakukan dan wajib dilakukan oleh orang itu adalah kembali kepada berdiri, kemudian membaca Fatihah kembali, selesai daripada membaca Fatihah, baru dia rukuk kembali. Adapun rukuk yang sudah pernah dikerjakan tadi, maka rukuk itu tidak dikira dan dianggap lagha rukuk tersebut. Itu untuk jawaban nomor 3. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 4. Setelah kita melaksanakan sembahyang, terjadi ragu pada diri kita, apakah ketika saya sembahyang tadi ada wudu ataupun tidak? Ketika saya sembahyang tadi ada wudu ataupun tidak? Maka keraguan yang seperti ini tidak berpengaruh. Dalam artian,
sembahyang tetap sah bagi orang yang ragu seperti demikian. Untuk kejelasan penjelasan ini bisa kita lihat dalam kitab I'anatul Talibin, kitab Beirut, juzuk 1 halaman 241. Jadi untuk pembahasan keraguan yang terjadi selesai sembahyang, beda pembahasannya dengan keraguan yang terjadi sebelum sembahyang. Berarti bila seseorang terjadi keraguan sebelum sembahyang apakah ada wudhu ataupun tidak, maka orang itu dianggap tidak ada wudhu. Berarti kewajiban di atas orang itu bila ingin melaksanakan sembahyang wajib berwudhu kembali, kemudian baru melaksanakan sembahyang. Itu pembahasan bila belum terjadi sembahyang. Tetapi bila keraguan terjadi setelah sembahyang, akan ragu apakah sudah berwudu ataupun tidak. Maka untuk keraguan yang seperti ini tidak berpengaruh terhadap sembahyang, dalam artian sembahyang tetap sah. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang melaksanakan sembahyang kecuali dengan adanya wudu. Penjelasan ini bisa kita lihat pada kitab I'anatul Talibin yang Beirut, halaman 241, juzuk 1. Kemudian pertanyaan yang kelima. Untuk pertanyaan yang kelima, setelah kita selesai melaksanakan sembahyang, terjadi ragu apakah ada membaca Fatihah ataupun tidak. Terjadi ragu kepada rukun, apakah ada melaksanakan rukun ataupun tidak, sedangkan terjadi ragu setelah sembahyang. Maka keraguan yang seperti ini tidak berpengaruh terhadap sembahyang tersebut, kecuali bila yang ragu itu adalah perkara niat dan perkara takbiratul ihram. Berarti bila perkara niat dan takbiratul ihram yang ragu setelah melaksanakan sembahyang, maka kewajiban bagi orang itu wajib mengulangi sembahyang tersebut. Itu bila terjadi ragu apakah ketika saya sembahyang tadi ada niat ataupun tidak, ataupun apakah ketika saya sembahyang tadi ada takbiratul ihram ataupun tidak. Maka bila itu yang ragu, maka wajib bagi seseorang itu mengulangi sembahyang tersebut. Tetapi bila terjadi ragu setelah sembahyang akan rukun selain dua ini, selain niat, selain daripada takbiratul ihram. Contohnya ragu kepada Fatihah, apakah tadinya saya membaca Fatihah ataupun tidak, maka keraguan yang seperti ini tidak berpengaruh kepada sembahyang, dalam artian sembahyang tetap sah. Pembahasan ini bisa kita lihat dalam kitab I'anatul Talibin yang Beirut, juzuk 1 pada halaman 241 bagian luar. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan di atas tentang proses terjadi ragu. Adapun bila yakin seseorang akan tertinggal rukun, maka tetap dan wajib bagi orang tersebut untuk kembali kepada rukun yang tertinggal tersebut.